Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, keluarga berkeluarga di pengajian yang insyaallah bukan hanya kita harapkan semakin akrab tali ukhuwah dan persaudaraan di antara kita semua, tapi mudah-mudahan majlis ini dapat menjadi kenderaan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah tak hentinya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang terus mencurahkan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia. Salah satunya adalah nikmat digerakkan hati kita untuk terus memperdalam ilmu agama. Kalau Allah inginkan kebaikan kepada hamba-hambanya, dijadikan kita ini haus, dijadikan kita ini lapar, bukan terhadap makanan dan minuman, tapi selalu kita ingin terus menambah pemahaman agama kita. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapan kita semua insyaallah tergolong umat baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang kedua masih dalam kajian akidah. Kalau di pertemuan pertama di bulan lalu kita menjelaskan kenapa begitu penting khususnya di zaman saat ini kita memperhatikan akidah kita dan memperhatikan akidah para generasi penerus dari keluarga ini dan seluruh umat manusia. Karena ibarat akidah itu adalah akar bagi sebuah pohon. Kalau pohon akarnya sudah kokoh, maka bisa terbayangkan akan tumbuh batang yang kuat juga. Dan bagaimana dedaunan serta buah-buahannya pun akan lebat. Coba bayangkan kalau pohon akarnya rapuh, dengan mudah dapat tercerabut dari tanah. Begitulah perumpamaan manusia. Mungkin hartanya banyak, kuasanya besar, tapi kalau dia tidak punya pondasi keimanan yang kuat, maka tantangan-tantangan zaman khususnya yang kita hadapi dalam kehidupan akhir zaman seperti saat ini, itu merupakan tantangan tersendiri bagi kita semua. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, tentunya di pertemuan kedua ini kita akan mencoba memahami hakikat iman dan apa arti konsekuensi kita beriman. Ketika kita artikan kata iman, iman sering diartikan dengan arti percaya. Percaya. Ketika kita katakan saya beriman kepada Allah, maksudnya apa? Kita percaya Allah itu ada. Kita percaya Allah itu Maha Kuasa. Kita percaya tidak ada yang lebih menentukan di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita katakan aku beriman adanya hari kiamat, maka kita percaya hidup di dunia ini bukanlah akhir. Walaupun kita lihat orang yang digali kuburannya sudah busuk dagingnya dalam tanah, tersisa tulang belulang. Bahkan banyak dari tulang belulang tadi pun terurai dengan tanah.
Tapi ketika kita mengatakan aku percaya ada akhirat, maka maknanya kita percaya selama apapun hidup di dunia ini, maka dunia ini tetaplah sementara. Kita yakin akan ada titik akhir dari dunia ketika semua yang ada di alam semesta ini hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian Allah hidupkan kembali manusia untuk dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita katakan saya percaya Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul, artinya apa? Kita percaya Allah itu mengutus manusia pilihan yang akhlaknya itu berada pada posisi yang paling puncak, beda dengan manusia-manusia lain. Mereka dapat wahyu. Mereka bukan hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan pada mereka, tapi tiap gerak-gerik dan ucapannya pun jadi contoh bagi kita. Itulah makna beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Begitu juga ketika kita mengatakan aku beriman ada yang namanya takdir. Apa maknanya? Kita percaya hidup ini gak ada yang namanya kebetulan. Semuanya ada yang mengatur. Bahkan cukup lama sebelum apapun peristiwa terjadi, itu semua sudah dalam ilmunya Allah. Allah Maha tahu apa yang terjadi, apa yang belum terjadi. Sekiranya terjadi bagaimana, Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala juga tahu apa yang sedang terjadi. Ini makna iman. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam Islam iman itu dikatakan terdiri dari 3 unsur. Kalau orang mengatakan saya beriman, apa yang harus ada baru dikatakan imannya itu betul? Apa yang harus kita penuhi sampai dikatakan iman kita itu benar? Disinilah yang dikatakan oleh para ulama, iman itu 3 unsur. Pertama apa? Dikatakan al-qaulu bil lisan. Yang kedua, at-tasdiqu bil janan. Yang ketiga, al-amalu bil arkan. Unsur pertama dari keimanan kita apa? Mengucapkan keimanan dengan lisan. Kita bagaimana tahu ini beriman atau enggak beriman? Ya kita dengar pengakuan dia, saya beriman. Makanya dalam Islam, ketika ada seorang non-muslim tiba-tiba dia mau masuk Islam, maka perlu ada pernyataan yang menggambarkan betul-betul dia sudah berislam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ucapan 2 kalimat syahadat ini adalah bagian dari unsur pertama keimanan. Iman itu perlu dinyatakan. Kenapa? Allah mungkin tahu isi hati kita, tapi manusia kan tak tahu. Manusia hanya menilai berdasarkan yang nampak. Bagaimana manusia menilai manusia yang lain? Ya kita dengar cakap dia. Kalau dia katakan saya mukmin, saya muslim, kita percaya. Jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kita lihat, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu bukan sekedar ucapan tanpa makna. Coba bayangkan Bapak Ibu, Abu Jahal, pemimpin orang-orang musyrik di Mekah, itu sampai bernegosiasi sama Nabi Muhammad. Udahlah, daripada ribut kita di Mekah, gantian ajalah. Sebulan kau sembah Tuhan kami, bulan depan kami gantian sembah Tuhanmu. Jadi ada negosiasi. Kenapa? Karena sosok Abu Jahal dan Abu Lahab
serta pemimpin lain sadar betul ya, ini ucapan kalimat syahadat bukan hanya sekedar ucapan, tapi ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Bayangkan ketika kita mengucap dua kalimat syahadat ini dengan sebenar-benarnya, semua catatan perbuatan buruk yang kita buat sebelum kita masuk Islam, dikatakan oleh Nabi, al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menghapus semua catatan periode sebelum Islam. Mungkin dia pernah membunuh, mungkin dia pernah berzina, mungkin dia pernah mabuk, mungkin dia pernah nipu. Begitu masuk Islam, dan masuk Islamnya itu sungguh-sungguh. Dari mana kita nilai? Dari ucapan lisannya. Ini unsur pertama. Nah, tapi unsur pertama ini nggak cukup, karena begitu mudah orang mengucap saya beriman. Maka perlulah ada unsur kedua, wat tasdiqu bil janan. Unsur kedua keimanan, bagaimana hati kita ini membenarkan apa yang kita ucap. Hati kita perlu membenarkan dan mempercayai apa yang kita ucap. Barulah dikatakan kita ini beriman. Kalau kita katakan aku beriman pada Allah, gimana kondisi hatimu? Betul-betul gak percaya Allah itu Maha Kuasa? Atau jangan-jangan lain di mulut, lain di hati? Dari sinilah kenapa salah satu bentuk lawan dari beriman adalah munafik. Lawan dari iman, munafik. Karena orang yang beriman, ketika dia ucapkan sesuatu dengan lisannya, hatinya pun membenarkan apa yang diucapkannya. Tapi orang munafik enggak. Lain tampilan luar, lain tampilan dalam. Boleh jadi dalam hatinya dia enggak suka sama Islam, dia enggak suka sama orang-orang Islam. Tapi karena dia tinggal di tengah-tengah masyarakat mayoritas Islam, ini enggak mungkin aku bergerak kalau aku tak pura-pura menjadi bagian dari mereka. Jadi kenapa iman itu tidak dikatakan semuanya sempurna? Karena ada orang sekedar ngucap, hatinya belum tentu membenarkan. Baru dikatakan imannya benar. Apa yang diucapkan, hatinya pun ikut membenarkan. Tapi Bapak Ibu, ada unsur ketiga. Udah kita ucap dua kalimat syahadat, udah kita benarkan dalam hati kita, belum cukup. Perlu ada unsur ketiga, wal amalu bil arkan. Bagaimana anggota tubuh kita yang lain membuktikan kebenaran apa yang kita yakini dalam hati dan apa yang kita ucapkan dengan lisan. Jadi ada bagian iman yang berkaitan dengan lidah, mengucap. Ada bagian iman yang berkaitan dengan hati, membenarkan apa yang diucap. Ada bagian iman yang berkaitan dengan seluruh anggota tubuh yang lain. Mata kita, tangan kita, kaki kita, semua organ tubuh yang lain. Bagaimana itu membenarkan apa yang diucap dan apa yang dipercaya. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, kalau ada orang mengatakan saya beriman, isi hatinya kita nggak tahu. Tapi sebagai manusia, bagaimana kita nilai ucapannya? Kita nilai ucapannya ketika azan berkumandang, sholat nggak dia? Kalau ada orang mengatakan, oh saya ini beriman ini, tapi tengok, kayak mana kau beriman tapi sholat pun nggak, kan begitu? Berarti ada anggota tubuh yang melakukan sesuatu bertentangan dengan apa yang diucap. Disinilah jamaah rahimakumullah, kalau tiga-tiga unsur tadi tidak ada, nggak diucap, nggak diimani, nggak dibuktikan, ini namanya kufur. Orangnya namanya kafir. Perbuatannya namanya kufur.
Apa arti kufur? Menutup kebenaran. Enggak dia ucapkan kebenaran itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak dibenarkannya kebenaran itu dalam hatinya dengan mengimaninya, dan tidak dia buktikan kebenaran itu dalam perbuatannya sehari-hari. Makanya lawan iman kadang-kadang kufur. Kalau orang tidak melakukan satu pun dari 3 unsur tadi, namanya kafir. Kalau dia cuma melakukan 1 atau 2, meninggalkan yang 3, atau meninggalkan yang 2 dan 3, maka ini namanya munafik. Munafik. Jadi kalau ada orang, makanya ada istilah kita, Islam KTP gitu ya. Kenapa? Secara lisan dia ngomong saya Islam, tapi apakah perilakunya membuktikan dia Islam? Enggak. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari dia makan juga yang haram, dia langgar juga apa-apa yang dilarang dalam agama. Jadi ketika kita tak mampu membuktikan apa yang kita ucapkan, maka dianggap di saat itu kita ini orang yang tidak memiliki iman yang sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iman ini berdasarkan kondisinya dibagi oleh para ulama menjadi beberapa kategori. Imannya malaikat itu iman yang stagnan, sama aja, tidak naik, tidak turun. Karena malaikat imannya itu terus dalam kondisi yang sama. Makanya malaikat dikatakan nggak pernah bermaksiat pada Allah. Selalu kerjanya itu apa? Memuji dan memuja Allah. Selalu malaikat itu apa? Melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Nggak ada sedikit pun pada diri malaikat potensi untuk melawan. Karena imannya stagnan, sama. Imannya para nabi itu grafiknya naik terus, nggak turun-turun. Imannya para nabi. Jadi setiap hari ketika Allah menguji mereka, keimanan para nabi itu terus dalam grafik naik. Lihat Nabi Ibrahim diuji Allah, dibakar ya dengan api. Ya, tapi kemudian Allah tunjukkan sama Ibrahim, tengok bagaimana tanda kebesaranku. Ditengok oleh Ibrahim, nggak terbakar, nggak terasa panas pun. Ya, maka iman para nabi itu grafiknya terus naik. Nabi Musa ketika pengikutnya sudah ketakutan setengah mati, bagaimana tidak mereka lari jalan kaki, di belakang bala tentara Fir'aun dengan kereta kuda sudah makin dekat untuk mengejar. Di depan lautan nggak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Di saat semua pengikut Musa berkata, habislah kita, kena tangkap Fir'aun. Apa kata Musa? Tidak, Allah bersamaku. Tiba-tiba Allah katakan, Musa, pukulkan tongkatmu ke Laut Merah, niscaya akan terbuka jalan, kau bisa jalan. Coba bayangkan, kita melihat kemahakuasaan Allah di depan mata kita sendiri. Dan setiap ujian yang diberikan Allah kepada para nabi, tidak pernah ujian itu melemahkan iman mereka, justru makin naik. Ini imannya para nabi. Tapi Bapak Ibu, ada bentuk yang ketiga dari iman. Ada iman yang stagnan, itulah iman malaikat. Iman yang terus naik, itulah imannya para anbiya. Tapi imannya kita manusia biasa ini, dikatakan Nabi Muhammad, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita kadang bisa bertambah, sebagaimana iman kita pun kadang berkurang. Begitu hadir pengajian Ahad pertama tiap bulan, naik iman. Begitu buka masjid, keluar berkurang lagi dia. Itu dia. Tapi tak mungkin juga terus-terusan pengajian, kan begitu. Tapi begitulah. Bagaimana kita dalam hidup ini ketika berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik,
kita terasa iman kita itu dicas dan sampai pada tingkat yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi coba bayangkan di saat kita larut dengan pekerjaan, aktivitas di rumah, aktivitas di kantor, aktivitas di pasar, kadang-kadang kita merasa macam jauh kali lah aku ini dari kepantasan untuk masuk surga. Biasa. Karena itu adalah sifat dari iman manusia-manusia biasa. Makanya dalam banyak ayat Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran bertambah imannya. Artinya apa? Di waktu tak dibaca ayat Al-Quran berkurang lagi imannya. Kan itu maknanya. Makanya dulu ada sahabat Nabi, Bapak Ibu. Sahabat Nabi ini namanya Hanzalah. Hanzalah ini termasuk sahabat yang rutin kemana Nabi pergi dia ikut. Suatu hari Hanzalah merenung di rumahnya. Dia main sama anak-anaknya, dia bercanda dengan istrinya. Tapi suatu ketika Hanzalah ini mikir. Dia katakan, setiap kali aku di masjid dekat dengan Rasul, seakan-akan tinggal selangkah lagi masuk surga aku, katanya. Saking dia merasakan imannya itu begitu kuat sekali. Tapi beliau katakan, tapi ketika aku bercanda, bermain bersama anggota keluargaku, aku merasa jauh kali. Level keimananku itu antara kondisi di rumah dengan kondisi di masjid. Aku perlu tanya pada Rasul, katanya. Maka dia pun keluar dari rumahnya, berjalan menuju rumah Nabi, mau nanya tentang keluh kesahnya ini. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika Hanzalah di perjalanan, dia berpapasan dengan Abu Bakar. Abu Bakar nanya, Hanzalah, kau mau kemana? Mau jumpa sama Nabi. Apa urusan? Kenapa kau mau jumpa sama Nabi? Ceritalah Hanzalah, begini Abu Bakar. Kalau aku dekat sama Rasul, aku merasa imanku kuat. Ketika aku jauh dari Nabi, aku merasa imanku itu melemah. Dan yang luar biasa, apa kata Abu Bakar? Ya, yang kau rasakan itu pun aku rasakan juga. Yang kau rasakan itu aku rasakan juga. Kalau gitu, yuk sama-sama kita jumpai Nabi, kita tanyakan tentang masalah ini. Sampailah keduanya di rumah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian keduanya menyampaikan urusannya. Apa kata Nabi? Ya Hanzalah, sa'ah wa sa'ah. Lau baqita ala ma kunta alaihi indi la safahatkumul malaika. Wahai Hanzalah, kalau imanmu itu tetap sama levelnya ketika kau berada bersamaku dan ketika kau pulang ke rumahmu bersama anggota keluargamu, sama terus imannya, gak naik gak turun, tetap konsisten sama. Apa kata Rasulullah? Maka akan turun malaikat dari langit menyalamimu. Maksudnya apa? Kau bukan lagi manusia, udah jadi malaikat juga kau. Ya, kenapa? Satu-satunya yang imannya itu tak naik dan tak turun hanya malaikat. Tapi bagaimana urusan kita di dunia? Sa'ah wa sa'ah. Ya, kadang-kadang ada waktu-waktu kita mengecas keimanan kita. Makanya pengajian keluarga ini begitu penting, Bapak Ibu. Sesibuk apapun kita, sebagaimana halnya baterai handphone perlu tetap dicas. Kalau banyak kita gunakan, bayangkan bagaimana pula baterai keimanan kita kalau terus kita gunakan baterai itu dihadapkan dengan berbagai faktor yang membuat kita lalai dari tujuan hidup di dunia dan tak pernah kita cas baterai itu. Maka ini akan jadi salah satu sebab yang mengakibatkan makin
lunturnya kekuatan iman yang kita miliki. Nah, jadi intisarinya apa? Iman tadi saya sampaikan, lawannya adalah kekufuran, lawannya adalah kemunafikan. Tak sempurna iman seseorang sampai dia melengkapi imannya dengan 3 unsur. Dia ucapkan dengan lisan, dia benarkan dalam hati, dan yang ketiga dia buktikan dengan amalan dan perbuatan. Jamaah rahimakumullah, kalau sudah kita penuhilah 3 unsur tadi, apa konsekuensi ketika kita mengatakan saya orang beriman? Ini kan bukan sekedar ucapan saja, harus ada pembuktian. Apalah bukti kalau kita sudah betul-betul beriman dalam hidup ini? Pertama, konsekuensi kita beriman, Bapak Ibu sekalian, kita harus punya semangat yang namanya berittiba. Berittiba. Ittiba itu apa? Ngikut. Siapa yang kita ikuti? Kita ikuti Rasulullah. Kita ikuti Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satupun ucapan Nabi itu diucapkan Nabi karena kepentingannya. Kalau kita dengar cakap orang, kadang-kadang yang bisa kita pakai cuma 50%. Kenapa? 50 lagi? Itu kan untuk kepentingan dia, kita bilang. Tapi Rasulullah ketika mengucapkan sabda-sabdanya dalam hadis, enggak ada untuk kepentingan Nabi sendiri. In ana illa rahmatun muhda, kata Rasul. Aku ini diutus untuk membawa hidayah bagi kalian semua. Penuh kasih sayang untuk kalian semua. Makanya kalau kita lihat dikatakan, siapa yang mengaku beriman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, kalau betullah kalian cinta sama Allah, gimana membuktikan kita cinta sama Allah? Nabi berkata, ikuti aku. Ikuti aku. Kita sholat, Bapak Ibu, kenapa? Selain karena sholat itu perintah Allah, tapi kita sholat karena mengikut Rasulullah. Makanya sholat kita pun sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Makin kita mengikuti tata cara sholat seperti yang dicontohkan Nabi, ya makin bagus sholat kita. Kita mau haji, umroh, ikut manasik. Nabi berkata, khuzu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik. Gimana kita tawaf, gimana kita sa'i, gimana kita lempar jamarah, gimana kita wukuf, gimana kita melaksanakan amal-amal sunnah. Ikut apa yang dibuat Nabi. Jadi esensi beriman itu lahirnya semangat ngikut. Bapak Ibu, dalam urusan dunia kita disuruh untuk berinovasi, tapi dalam urusan agama kita disuruh ngikut. Jangan dibalik. Dalam urusan agama kita banyak buat inovasi-inovasi. Wah, bosan kali pun subuh 2 rakaat, mulai besok kita buat 6 rakaat aja biar keren. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena intisari kalau kau beriman, ikuti apa yang Nabi contohkan. Ikuti apa yang diajarkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Itulah makna ittiba. In attabi illa ma yuha ilai. Aku pun, kata Nabi, cuman ikut apa yang Allah wahyukan kepadaku. Allah suruh gini, aku ikut. Makanya Bapak Ibu, tanda orang beriman itu kapan? Ketika kita mampu melaksanakan perintah Allah, walaupun perintah itu kadang-kadang sulit kita cerna dengan akal kita. Kalau ada orang puasa,
Kenapa kau puasa? Iya, aku baca jurnal katanya puasa ini bagus untuk diet. Niatnya puasa untuk diet. Kira-kira puasa itu dianggap ibadah enggak? Enggak. Puasa diet namanya. Tapi mana yang Allah perintahkan? Kita tak paham maksudnya. Tapi walaupun kita tak paham, kita kerjakan juga. Coba bayangkan Bapak Ibu, Ibrahim disuruh sama Allah, mimpi dia, potong anakmu lehernya, sembelih dia. Kira-kira ada nggak yang paham maksudnya apa? Nggak ada. Ibrahim pun di waktu itu nggak paham juga dia maksudnya apa. Tapi inilah tanda dia itu beriman sama Allah. Apa? Kalau disuruh ya ikut aja. Terlepas itu berat atau tak berat, aku kerjakan. Bapak Ibu, kira-kira waktu dulu turun ayat mengharamkan makan babi, udah ada nggak lembaga riset tentang bahaya makan babi? Nggak ada. Sekarang ketika dibilang oh babi itu haram, oh iya betul tuh, menurut lembaga riset ini banyak cacing pita, kita bilang. Jadi seakan-akan kita itu meninggalkan makan babi karena data dan fakta dari lembaga riset. Bahkan tak jarang Bapak Ibu, ada hal-hal yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan, tak kita kerjakan. Alasannya apa? Gak masuk di akalku perintah Allah itu. Berarti selama ini kalau kita mengukur, kita kerjakan atau tidak kita kerjakan apapun perintah Allah berdasarkan masuk akal kita atau enggak, sebenarnya kita bukan menyembah Allah tapi menyembah akal. Jadi memang agak keras ini saya sampaikan. Kenapa? Karena begitulah intisari beriman, ngikut. Apapun yang disuruh ikut aja. Bapak Ibu, makanya kalau kita lihat jalan menuju surga, dikatakan Nabi itu berat, penuh tantangan, penuh lika-liku. Tapi jalan menuju neraka itu penuh dengan kesenangan. Ibarat Bapak Ibu, kalau kita bersepeda, kalau ditanya sama orang, suka bersepeda trek menanjak atau suka bersepeda trek menurun? Pasti semua orang mengatakan enak yang turun lah, tak perlu kayu pun jalan sendiri. Tapi kalau dikatakan kalau kau menanjak, di puncak itu ada taman yang begitu indah. Semua yang kau inginkan tersedia di sana. Tapi dikatakan di sisi lain, ini trek turun ini ujungnya ada jurang. Kalau kau masuk ke situ, habislah kau. Kira-kira setelah dapat informasi seperti ini, kita masih milih jalan trek turun atau kita pilih jalan trek nanjak? Itu sangat bergantung pada tingkat keyakinan dan kepercayaan kita. Kalau kita yakin di ujung puncak ini ada tempat yang begitu indah, harus kuperjuangkan untuk sampai ke sana. Seberapapun menanjaknya trek bersepeda yang kita lalui, tetap kita bersabar. Kenapa? Ujungnya walaupun payah, ujungnya akan mendatangkan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau treknya itu menurun, tapi di ujungnya ada jurang, untuk apa kita bersenang-senang, tapi ujungnya kita celaka dan sengsara? Begitu lagi. Nah, jadi intisari beriman konsekuensinya ikuti. Setelah kita ikut Rasulullah, kita ikut siapa lagi? Kadang-kadang Bapak Ibu semuanya ngaku ikut Rasulullah. Aku ikut Rasulullah juga ini. Tapi bagaimana cara mengikut Rasulullah yang benar? Kalau kita berselisih, kita ikut jalan mayoritas orang Islam. Jalan yang dicontohkan oleh generasi terbaik Islam. Itulah generasi para sahabat Nabi. Itu dia ciri-ciri kita ini untuk mau berislam dan beriman yang baik. Ya, sahabat Nabi pun beda-beda. Ada yang strength, keras. Ada yang mungkin agak longgar sedikit.
dalam pengamalannya. Selama kita masih mencontoh apa yang dicontohkan para sahabat Nabi, masih aman iman kita, Bapak Ibu. Makanya dikatakan oleh Nabi, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin sepeninggalku, dan gigitlah ia dengan geraham kalian, kata Nabi. Gigitlah ia dengan geraham kalian. Kenapa? Selama kita masih ngikut, insya Allah iman kita aman. Makanya kalau kita lihat zaman sekarang tantangan iman ini paling banyak masalah ittiba ini. Muncul orang tiba-tiba ngaku saya ini ya nabi terakhir Ahmad Musaddiq. Tiba-tiba muncul lagi Adalia Eden, saya ini malaikat Jibril katanya. Muncul lagi orang saya ini bisa bahasa Suryani katanya, bisa bahasa semut, bisa bahasa jin, ya, yang aneh-aneh lah. Nah, kira-kira kalau kita tidak mengikut tuntunan Rasulullah dan mengikut tuntunan sahabat, ya ada aja yang percaya sama yang model begituan. Maka dari itu ini penting sekali. Yang pertama ittiba. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, apa makna kita beriman? Makna kita beriman, kita bersikap beragama, tidak bersikap ekstrim ke kanan, tidak pula ekstrim ke kiri. Tapi beragamalah dengan wasatiyah. Wasatiyah itu diartikan dengan moderat. Jadi kadang-kadang manusia ini, Bapak Ibu, kita pikir kalau berlebihan makin bagus. Padahal agama ini punya tuntunan, metode yang jelas. Kalau kita terlalu ke kanan bisa menyimpang, kalau kita terlalu ke kiri bisa menyimpang. Contoh, dulu di zaman Nabi ada 4 orang sahabat. Mereka bincang-bincang di masjid. Aku luar biasa amal ibadahku. Apa aja? Aku sholat malam tiap hari, nggak tidur pun. Oh ya, aku puasa tiap hari, nggak buka-buka pun. Yang ketiga, aku nggak kawin-kawin lagi. Yang keempat ngomong, aku bahkan tak makan daging. Kalau begitu kita coba tanya sama istri Nabi, mana yang paling bagus di antara kita? Mereka mau nanya sama Nabi, tapi karena Nabi tak ada, mereka tanya sama istri Nabi, gimana amalan Nabi di rumah? Dijawab oleh Aisyah, Nabi tiap hari puasa, kadang-kadang, tapi beliau juga makan sahur dan berbuka. Nabi juga sholat malam, tapi Nabi juga tidur malam. Bahkan Nabi tiap malam menggilir istri-istrinya. Bahkan Nabi juga makan daging. Keempat sahabat Nabi tadi, mereka berpikir, kalau gitu hebatan kita dari Nabi ini. Ya, Nabi aja masih perlu buka, aku nggak buka-buka katanya. Yang kedua, Nabi aja masih perlu tidur, aku tak tidur-tidur katanya. Nabi aja masih menggilir istrinya, aku tak kawin-kawin supaya dekat sama Allah katanya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Rasulullah mendengar jawaban mereka, Nabi berkata, ketahuilah, gak ada yang lebih bertakwa di antara kita lebih dari aku. Akulah orang yang paling bertakwa. Tapi aku jalankan agama ini tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tapi pertengahan. Itulah jalan Islam yang benar. Ya, kadang-kadang kan ada orang menganggap disinilah awal mula rusak kita beriman, ketika kita mulai melihat ibadah orang lain, kita nganggap remeh. Nengok orang pun kita anggap, si fulan tuh tampang-tampang penghuni nerakanya ini. Dia nganggap dirinya paling bersih, dia nganggap dirinya paling suci, dia nganggap dirinya yang paling bagus. Selain dirinya dia anggap rendah. Ini ekstrim. Kenapa? Karena yang seperti ini, selain berangkat dari kesombongan yang tertanam dalam hati, sikap seperti ini juga Bapak Ibu sekalian justru membuat kita keluar dari tuntunan yang benar.
Makanya kadang-kadang kita juga perlu memahami, ya, seorang berhijrah bagus, tapi jangan kemudian seorang ketika menapaki jalan justru muncul kesombongan dengan capaian-capaian yang dia kira sudah dia buat. Kesombongan yang justru kadang-kadang membuat dia merendahkan orang lain. Makanya pernah dikatakan Imam Ibnul Qayyim. Apa kata Ibnul Qayyim? Berlebihan dalam ketaatan lebih bahaya daripada berlebihan dalam kemaksiatan. Kenapa? Orang berlebihan dalam ketaatan melahirkan sombong. Tapi berlebihan dalam kemaksiatan justru melahirkan penyesalan. Karena berbuat maksiat itu nggak akan pernah diterima oleh hati nurani. Jadi di sini penting juga, ya, cukuplah ada contoh dari sahabat Rasulullah. Kalau kita terlalu ekstrim ke kanan, begitu nggak masuk kelompok kita anggap ini orang-orang ini bukan Islam. Begitu mudah kita mengkafirkan sesama Muslim. Oh, bahaya sekali. Bapak Ibu, dulu ada kisah sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid. Waktu perang, ini duel pedang. Tiba-tiba udah mau kalah si musuhnya tiba-tiba cepat-cepat ngomong syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usamah bin Zaid mengatakan, ini syahadatnya ece-ece ini. Masa udah kalah pedang baru ngucap syahadat? Tetap dibunuhnya orang yang sudah ngucap syahadat dengan alasan dia ngucap syahadat hanya pura-pura. Selesai perang, sampai kabar sama Rasulullah, Usamah bunuh orang kafir yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Dipanggil oleh Nabi, sini kau Usamah, ku dengar kau bunuh orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Dijawab oleh Usamah, iya Nabi, tapi syahadatnya itu pura-pura. Dia udah kalah, udah hampir pasti ku bunuh, dia ngucap syahadat biar gak ku bunuh. Itu kata Usamah. Tapi apa jawaban Nabi? Usamah, apa sudah kau bedah dadanya sehingga kau katakan syahadatnya itu pura-pura? Bagaimana sikapmu kalau perkataan la ilaha illallah menggugatmu nanti di hadapan Allah pada hari kiamat? Apa kata Usamah? Beliau berkata, aku berharap aku belum masuk Islam saat aku bunuh orang itu. Saking beratnya lah ketika kita bersikap ekstrim, mudah sekali beda kelompok sama kita, ini kafir, ini fasik, begitu mudah. Makanya sikap beragama itu apa? Kita harus ingat Bapak Ibu, kita ini adalah orang yang mengajak, bukan hakim yang memvonis. Ini kunci ini. Dulu ada guru saya, Syekh Muhammad Ghazali. Disampaikan pada beliau, Imam, itu ada tetanggaku 4 kali Jumat dia nggak pernah pergi Jumat. Apa hukumnya? Itulah pertanyaan jamaah tadi kepada seorang imam di Mesir waktu itu. Dijawablah oleh imam itu, hukumnya wajib bagimu ngajak dia pergi Jumat pekan depan gitu ya. Ya. Jadi kalau kebanyakan orang begitu nengok, ini enggak Jumat 4 kali, kafir kita bilang. Vonis itu ada di sisi Allah. Tapi kita sebagai sesama hamba Allah, tugas kita apa? Mengajak. Nampak ada yang enggak betul, kita ajak. Kenapalah Anda enggak Jumat udah 4 pekan? Tahu enggak Anda, Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang balik. Kita sampaikan, kita ajak. Kalau perlu nanti Jumat depan kita jemput dia di rumahnya. Ini baru namanya orang bersikap wasatiyah. Nah, di sisi lain ada orang yang imannya kendor sekali. Ada yang ekstrim ke kanan, ada yang ekstrim ke kiri.
Semua dosa dibuatnya. Mabuk iya, pinjol iya, ya mungkin sekarang judi online pun iya. Ketika kita ingatkan dia bilang, ya nggak apa-apa lah Ustadz, Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu gitu ya. Kan Maha Pengasih Maha Penyayang, diampuni juga nih nanti masuk surganya kita rame-rame gitu. Nah ini namanya apa? Terkesan meremehkan juga aturan agama. Sehingga apa? Dianggap sudahlah, ujung-ujungnya kan Allah mengampuni juga nanti. Gak apa-apanya gak sholat itu, gak apa-apanya gini, gak apa-apanya gitu. Ini pun tidak betul. Konsekuensi beriman menjalankan aturan agama dengan moderat. Yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita beriman, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita menyadari apapun yang Allah berikan kepada kita, pilihan dalam hidup ini, pasti ada pertanggungjawaban yang akan Allah minta dari kita. Mana urusan-urusan di dunia ini yang ada hak pilih untuk kita, pasti ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau hal-hal yang bukan pilihan kita, gak usah takut Bapak Ibu. Allah gak akan nanya itu. Allah gak akan nanya, kenapa ayahmu si Fulan? Orang bukan kita yang milih. Kenapa keluargamu si Fulan? Bukan kita yang milih. Kenapa kau jadi orang Medan? Bukan kita yang milih. Kenapa warna kulitmu A atau warna kulitmu B atau rambutmu seperti ini atau kakimu panjang atau pendek? Ini pemberian Allah. Sikap terbaik kita adalah menerima dengan ikhlas. Tapi mana-mana urusan kita ada hak pilih, silahkan kita pilih. Tapi ingat, apapun yang kita pilih akan ada pertanggungjawaban. Inilah konsekuensi dari keimanan. Makanya kenapa sholat itu berpahala? Sholat berpahala karena ada kemungkinan orang gak sholat. Tapi kalau begitu masuk waktu sholat, otomatis badan kita bergerak ke masjid tanpa bisa kita atur, kira-kira dapat pahala gak? Enggak. Berarti ketika itu kita sholat bukan karena pilihan, tapi karena terpaksa. Ketika kita dapat uang yang banyak, tiba-tiba langsung ibaratnya kayak bank, Allah auto debit, langsung dipotong dari rekening kita, dikasih ke orang miskin. Kira-kira zakat kita itu berpahala enggak? Enggak. Tapi di saat kita punya kemungkinan tak mau bayar zakat, tapi kita sadar, ya Allah, di dalam hartaku yang kau titipkan ini ada hak keluarga ini yang miskin. Ada hak kerabat ini yang susah. Kita keluarkan hak mereka. Barulah kita mendapatkan pahala. Kenapa? Karena itu menjadi buah pilihan kita. Nah, jadi menarik ini. Iman selalu berkaitan dengan konsep free will. Kebebasan berkehendak. Kalau enggak Bapak Ibu, sebagian orang itu pahamnya apa? Paham fatalistik. Fatalistik ini maknanya apa? Dianggap manusia ini macam daun kering aja yang diterbangkan angin. Mau angin bawa ke kanan, mau angin bawa ke kiri, ya kita ngikut aja lah. Makanya kebanyakan orang alasan, kenapa kau kafir? Mereka jawab, karena Allah takdirkan untukku kafir. Betul enggak itu? Enggak. Allah tidak menginginkan dan menghendaki hambanya itu kufur. Tapi supaya kita tak kafir, bagaimana? Makanya di pembahasan yang lalu saya sebutkan banyak sekali bentuk-bentuk hidayah. Tinggal bagaimana kita usaha menjemput hidayah itu. Nah, jadi setelah kita paham iman, apa konsekuensi kita beriman? Insya Allah kita akan bahas di kelanjutan pembahasan dengan materi yang masih
dalam kaitan dengan akidah. Bagaimana beriman kepada Allah. Ada namanya sifat 20, ada namanya Asmaul Husna. Bagaimana kita implementasikan mengenal Allah lewat nama-namanya, mengenal Allah lewat sifat-sifatnya, mengenal Allah lewat perbuatannya. InsyaAllah di jumpa kita berikutnya. Demikian pengantar dari saya, Bapak Ibu. Kita buka kesempatan diskusi dan tanya jawab. Silakan secara bergiliran diberikan kesempatan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bagaimana kita beribadah, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Iya. Jangan, jadi menengah. Iya. Hari ini kita banyak paham. Iya. Iya. Ada Salafi, ada Syiah. Bagaimana kita mendapatkan yang tengah-tengah ini? Mungkin itu aja, Ustaz. Terima kasih Pak pertanyaannya. Ada hadis yang disampaikan dan diriwayatkan oleh 16 orang sahabat Rasulullah. Ini termasuk di antara hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, sampai 16 sahabat lewat jalur berbeda meriwayatkan hadis ini. Apa bunyinya? Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Inilah teks yang disepakati 16 jalur tadi. Tapi kemudian lanjutan hadis itu diperselisihkan. Ada redaksi yang mengatakan semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok. Tapi tambahan ini tidak kita temukan di 16 jalur. Beberapa jalur yang kemudian itu diperselisihkan oleh para ulama. Namun dikatakan siapa yang masuk surga dalam riwayat itu? Dikatakan alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kalian tetap berpegang kepada kelompok mayoritas yang banyak. Nah, jamaah rahimakumullah, kecenderungan orang zaman sekarang itu suka ikut ngaji-ngaji yang sifatnya eksklusif. Oh, ini kelompok khusus ini. Enggak semua orang bisa ikut ngaji ini. Seakan-akan ketika kita jadi kelompok eksklusif, kita nganggap yang di luar kelompok kita salah semua. Nah, ini sangat berbahaya dalam konteks bagaimana kita menjaga komitmen kita beragama dengan wasatiyah. Nah, tapi bagaimana kalau kita melihat siapa yang tetap berada dalam bingkai ahlus sunnah wal jamaah? Ini kelompok mayoritas. Mau kita pergi ke Turki, mau kita pergi ke Cina, mau kita pergi ke Afrika, mau kita di India, mau kita di Nusantara. Ini mau kita di Jazirah Arab, tetap ada kelompok ahlus sunnah wal jamaah ini. Dan inilah kelompok mayoritas. Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Orang-orang yang mengamalkan sunnahku dan mengamalkan apa yang diwariskan oleh para sahabatku. Jadi pertama di sini yang paling penting ketika kita mengaji, justru kita ini mengaji dalam konteks bagaimana menyelamatkan orang banyak. Kita ajak yang belum beriman menjadi beriman. Bukan kita keluarkan orang yang beriman dari kelompok orang beriman. Begitu kita sibuk mengomentari si fulan ini fasik, si fulan ini bid'ah, si fulan ini kafir, si fulan ini berubah dari yang seharusnya mengaji dengan tujuan menyatukan, merapatkan saf, menguatkan barisan, justru kita saling mengkotak-kotak. Yang berbeda dari kelompokku, maka dia bukan dari ajaran agama. Ini yang perlu untuk diwaspadai. Ya, jadi
problem yang muncul zaman sekarang, perpecahan. Ini salah satunya yang demikian. Kenapa? Ada satu kelompok nggak mau mendengar di luar kelompoknya. Jangankan sekedar berdialog, di luar kelompoknya saja nggak mau didengar. Tapi ada kelompok lain pura-pura seperti Syiah, taqiyah dia. Pura-pura tapi untuk menggerogoti dari dalam. Nah, ini juga jangan ada dusta di antara kita, kan begitu. Artinya orang yang berakidah, akidah yang benar nggak perlu ditutup-tutupi. Sampaikan. Yang ditutupi itu sesuatu yang menyimpang dan salah. Makanya dia pun nggak menampilkan apa yang sebenarnya. Itu komentar saya secara khusus. Terima kasih. Sebelum jadi orang saya pada Ustaz, mungkin kita punya waktu sekitar 10 menit untuk 3 pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Langsung ada 2 lagi? Ya, langsung saja ya digabungkan pertanyaannya. Ya. Saya jawab sekaligus. Lagi 1, 2, 1 kali yang Bang Olian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dulu Ustaz kalau Iya. salah ini nanti. Iya. Saya tadi mendengarkan ada 3 bentuk keimanan yang Iya. tadi Unsur iman. ya dari ucapan, Iya. hati, Iya. dan perbuatan. Iya. Kalau dari ucapan mungkin bisa kita dengar langsung. Iya, iya, iya. Kalau dari perbuatan bisa kita lihat. Iya. Bagaimana cara melihat yang dari hati ini? Dan apakah kalau sudah ketiga ini terpenuhi, apakah yang namanya penyakit hati itu masih ada pada diri manusia itu? Iya. Terima kasih. Baik, lanjut terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. sudah dijelaskan tentang keimanan kita. Jadi yang saya tanyakan adalah doa supaya kita tetap di jalannya Rasulullah. Yang saya amalkan selama ini, saya minta takdir terbaik di dalam Islam saya, ke hari-harian saya minta takdir yang terbaik. Apakah itu bisa menjadi doa yang baik? Baik. Terima kasih. Ya. Ada lagi atau kita cukupkan? Kalau ada dipersilakan agar saya jawab nanti sekaligus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa ijtihad sehingga saya pernah menimbulkan 4 imam, ya, akibat ijtihad timbul 4 imam. Pertanyaannya, apalah dasar kita iman kita mengikut salah satu imam itu sebagai jaminan bahwa mereka imam tersebut betul diridhoi Allah, itu aja. Ya, makasih. Baik, terima kasih. Jamaah rahimakumullah. Tadi dikatakan unsur keimanan ada 3. Mengucapkan dengan lisan, ini bisa dilihat siapapun, didengar siapapun. Membuktikan dengan perbuatan bisa juga kita lihat. Bagaimana pula dengan unsur kedua, membenarkan dengan hati. Sebenarnya dari 3 unsur tadi, yang paling krusial justru membenarkan dalam hati ini. Tapi bagian itulah justru yang paling tahu Allah. Dan baru bisa kita nilai betul nggak seorang membenarkan dalam hati hanya di momen-momen terjadi kontradiksi antara kepentingan kita dengan aturan Allah. Barulah kita nampak di saat kita mendahulukan perintah Allah dibandingkan kepentingan kita, berarti kita telah membenarkan keimanan dalam hati. Nah, walaupun demikian, hati ini kan tak bisa dilihat. Tapi Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama, apa yang tersembunyi dalam hati terlihat dalam ucapan dan tindak tanduk. Serapi apapun orang menyembunyikan
apa yang tersembunyi dalam hatinya, kadang-kadang tergelincir juga lidah itu. Dia sampaikan apa yang dia yakini. Makanya di sini Allah mengatakan tentang orang munafik, ta'rifuhum bisimahum. Kau bisa mengenal mereka dari apa? Tergelincirnya lidah mereka. Kadang-kadang ada ucapannya. Ucapannya itu tegas menunjukkan memang dia tak beriman. Tapi begitu ketahuan cepat-cepat dia ralat. Oh, bukan begitu maksud saya. Maksud saya begini gitu aja. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak akan biarkan apa yang tersembunyi dalam hati ini kecuali dinampakkan juga. Kadang-kadang lewat perbuatan, kadang-kadang lewat ucapan dalam konteks tergelincirnya seseorang. Jadi itu dengannya kita bisa lihat apa kondisi hatinya. Kalau udah terpenuhi, apakah udah berarti bersih dari penyakit hati? Enggak juga. Tetapi keimanan adalah faktor penting terpeliharanya hati. Kenapa? Kalau 3 unsur tadi sempurna, minimal tidak ada tempat dalam hati kita untuk penyakit. Karena dikatakan dalam sebuah athar, tidak akan terhimpun dalam hati seorang mukmin cinta pada Allah dan cinta pada dunia. Gak mungkin di waktu yang bersamaan hati ini cinta Allah tapi cinta dunia. Dan semua penyakit hati berangkat dari cinta pada dunia. Jadi dengan kata lain, kalau imannya itu betul-betul baik, seakan-akan gak ada ruang untuk cinta dunia. Walaupun tak menjadi jaminan. Ada juga kok mukmin yang hasad, ada juga kok mukmin yang malas, ada juga kok mukmin yang idan itu, tetap ada. Tapi dengan adanya iman dalam hati, itu lebih baik daripada yang tidak ada imannya. Yang kedua, apa yang kita minta dalam doa kita? Kalau kita bermohon, ya Allah, aku meminta takdir baik kepadamu. Pertama, harus kita pahami bahwasanya Allah akan berikan kepada hamba sesuai dengan apa yang kita sangkakan kepada Allah. Kita sangkakan yang baik, Allah kasih untuk kita. Dan Allah berikan yang baik kepada kita sesuai dengan doa dan ikhtiar kita. Jadi kalau kita minta, ya Allah berikanlah takdir yang baik dengan penuh kepasrahan, dan juga kita dukung dengan ikhtiar untuk mencapai takdir baik tadi, insya Allah itu gak ada masalah doa itu baik. Tapi kalau doa yang ma'thur dari Nabi Rasulullah selalu mengatakan, bahkan dikatakan ini termasuk doa yang paling banyak dibaca Nabi. Apa bunyinya? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah diriku di atas agamamu. Itulah doa yang maksur, yang termasuk di antara doa paling sering dibaca Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pertanyaan yang ketiga ini berkaitan dengan lahirnya mazhab dalam Islam. Perlu kita pahami, mazhab dalam Islam ini ada mazhab dalam urusan pokok, ada mazhab dalam urusan cabang. Dalam masalah akidah, akidah ini bukan untuk diijtihadkan. Urusan ijtihad itu hanya untuk urusan cabang. Cerita subuh kunut tak kunut, itu lahir. Kalau sekarang yang tersisa 4 mazhab tambah 1 mazhab Syiah, di zaman majunya Islam ada kurang lebih 16 mazhab. Tapi hanya dalam masalah cabang ibadah. Gimana cara letakkan tangan bersedekap di atas pusar atau pas di pusar atau di dada. Ini dalam urusan cabang. Bayar zakat fitrah pakai makanan atau boleh pakai duit. Tapi dalam urusan akidah ada nggak ijtihad? Dalam pokok-pokok akidah nggak bisa diijtihadkan. Akidah hanya berangkat
dari dalil yang sahih, dalil yang kuat untuk diyakini. Sumbernya apa? Al-Quran. Sumbernya apa? Hadis. Kalau cuman dia bilang, aku ini baru jumpa sama Nabi ini nggak bisa kita percaya juga. Karena urusan akidah itu, ya nggak bisa sembarangan sumber kita bisa ambil. Nah, keempat mazhab yang ada, akidah mereka itu akidah sebagaimana yang diimani Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Jadi dalam pengertian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka itu apa? Ya Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah Ahlussunnah wal Jamaah ini masuk kelompok Asy'ariyah? Apakah masuk kelompok Maturidiyah? Ini nanti kita akan bahas lebih dalam tentang sekte-sekte dalam akidah ini. Saya tak mau langsung masuk dalam masa ini, nanti jadi bingung. Nah, kita pada pokok-pokok dulu sudah kuat, nanti baru kita masuk perbedaannya di mana. Kenapa masih dianggap Ahlussunnah wal Jamaah semuanya? Nah, kita akan masuk, tapi tentunya pada tahapan sampai kita kuatkan dulu pondasi dengan pembahasan yang sederhana dengan bahasa yang mudah. Nah, jadi intisarinya apa dalilnya? Dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang berpaling dari jalan yang diikuti Rasul dan diikuti orang-orang beriman, kami akan palingkan dia dari jalan kebenaran. Artinya apa? Kita ikut mana jalan yang ditempuh oleh ulama-ulama terbaik sebelumnya. Itu yang kita ikut. Kenapa? Intisari beragama tadi ittiba, bukan ibtida. Ibtida artinya apa? Kita karang-karang yang baru. Enggak. Saya kira demikian ya jawaban umum yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.